Halo, bertemu lagi dengan aku Sutaro Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Taurus. Energinya perihal terkait tentang hoki atau keberuntungan yang akan terjadi pada hidup kamu di bulan Juni 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat guys, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate, berarti energinya memang bukan untuk kamu ya. Simple sebetulnya, itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Taurus. Kalau bisa, kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya, Taurus, hoki atau keberuntungan yang akan kamu dapatkan di bulan Juni 2022. Kita lihat bagaimana dari energi kartunya. Beri saya 10 kartu untuk Taurus. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Ada Knight of Swords, Ace of Cups, The World, Six of Wands, Four of Cups, Six of Swords, The Magician, Judgment, Ace of Wands, Strength. Thank you kartunya untuk Taurus. Ini bottom of the deck-nya ya, Taurus. Hoki atau keberuntungan yang akan tengah kamu dapatkan di bulan Juni 2022. Oke. Kalau untuk hokinya tersendiri sih, saya melihat di sini ya, dari cemuhan orang ya, itu malah ngebuat kamu itu menjadi punya semangat juang yang tinggi untuk membuktikan bahwa kamu ini pasti akan berhasil ya. Jadi memang kalau dari kesimpulan tema readingan ini lebih ke arah semangat ya. Kalau untuk kesuksesannya saya belum lihat, karena ini kan baru proses saya lihat ya. Karena dimana kalau untuk menuju kesuksesan kita harus punya semangat dulu, baru kita kerja keras, tirakat, berjuang, baru pelan-pelan bisa menuai hasilnya ya. Kalau nggak ada semangat, cuma kayak leha-leha ngerjain sesuatu, ya gimana bisa sukses gitu loh ya, Taurus ya. Jadi lebih ke arah situ sih ya, semangat untuk membuktikan kepada orang-orang yang merendahkan kamu, ya itu bagus, memang harus begitu. Kalau kamu nggak bisa membuktikan kepada orang-orang seperti itu, nanti kamu akan kalah, kamu akan dicap bahwa kamu memang nggak bisa apa-apa. Gini ya Taurus, dimana-mana orang yang mau sukses itu pasti direndahin dulu. Kenapa sih harus kayak gitu ya? Kalau nggak direndahin kayak gitu, nanti kamu nggak punya semangat yang tinggi. Gini ya, misalnya nih kamu berjuang ingin sukses, tapi nggak ada acuan semangatnya gitu loh. Tapi karena ditambahin bumbu-bumbu bahwa wah Taurus, kamu ya nggak bakal bisa sukses, kuliah nggak tinggi, atau mungkin kuliah tinggi-tinggi cuma kayak gitu, ya gimana bisa berhasil? Lihat dong anak saya, lihat dong saya, ya kamu cuma gini-gini doang. Nah coba kamu marah nggak dari situ? Marah kan? Setelah kamu marah, kamu jadi lebih semangat untuk menunjukkan bahwa kamu bisa sukses di masa depan. Kamu akan membuktikannya pada orang itu. Nah itu guys, gini ya, saya kasih tahu, orang-orang
yang saya lihat, ya orang yang aku kenal, yang kebanyakannya maaf ya, dulunya itu latar belakangnya itu dari ekonomi bawah, ya yang saya kenal, itu biasanya dihina dulu sama orang, dihina. Biasanya yang hina itu maaf ya malah saudaranya, ya saya sedih banget ya, bukan orang lain, tapi terkadang sama saudara sendiri dihina, nggak dianggap sebagai saudara. Nah itu sering banget saya temui. Dan setelah itu orang yang aku kenal tuh banyak ya, dari situ dia suka cerita dong sama keluarga saya, kadang sama saya gini-gini gitu ya, cerita tentang hidupnya dihina-hina kayak gitu. Akhirnya dia membulatkan tekad, dia pergi merantau ya, akhirnya dia bisa besar, bisa sukses. Akhirnya dia udah punya rumah, punya mobil 2. Terus tahu saya dia rumah itu udah punya 3 deh. Nah itu karena apa? Karena hinaan tuh, karena hinaan dia jadi semangat untuk membuktikan bahwa dia itu bisa berhasil. Nah sama halnya juga dengan kamu Taurus ya, dari hinaan ini kan sekarang kan jadi acuan semangat kamu, lebih semangat lagi untuk membuktikan bahwa kamu bisa berhasil kan suatu saat nanti. Nah itu jadi dimana kamu itu nggak perlu takut, kamu itu memang harus semangat, kamu memang harus punya juang yang tinggi untuk membuktikan bahwa kamu itu bisa berhasil ya. Anggap aja mereka itu sebagai anjing yang menggonggong kafilah berlalu ya. Tapi lucu yang ngenes itu kadang-kadang adik sendiri, kakak sendiri ya, karena kan aku suka baca komentar kalian ya, saya juga gimana ya, kadang nggak nyangka ya kok saudara kandung bisa kayak gitu ya. Tapi ya udah kayak gitu, kita ambil sisi positifnya aja ya, bahwa hinaan itu sebagai cambukan semangat buat kamu ya. Jadi memang hokinya di sini tuh semangat ya, semangat kamu jadi lebih tinggi ya, hingga berimbas apa yang kamu lakuin ya, apa yang kamu lakukan saat ini itu jadi lebih giat lagi untuk membuktikannya ya, lebih kerja keras lagi ya. Memang harus kayak gitu sih ya. Jadi memang kamu itu jangan takut ya, jangan ngerasa cemas bahwa kamu itu nggak bisa jadi orang kaya. Pasti bisa kok ya, semua itu bisa jadi orang kaya, rezeki cuma diatur oleh Tuhan ya. Tapi tetap ya, yang membedakan kenapa proses lama atau tidak kan proses perjuangan yang pertama, kedua jatuh bangunnya, ketiga ya tergantung dari kepribadian juga ya. Kalau kepribadiannya suka main perempuan, suka main sama cowok, atau bahkan mungkin suka minum, judi, ya itu kan susah buat suksesnya. Apalagi ngobat, songong sama orang tua, ya gimana mau sukses ya. Jadi ya memang menentukan kita bisa sukses juga dari tingkah laku diri sendiri ya. Jadi jangan tanya saya udah laku tirakat dan segala macam, coba tanya diri sendiri gimana, sama orang tuanya gimana, selama ini songong nggak, pernah mainin hati orang nggak, pernah PHP-in sering nggak. Nah coba tanya kelakuan diri sendiri gitu ya. Nah terus jadi di sini kamu tuh nggak perlu takut kok. Ini awal permulaan kamu untuk menjadi orang yang berhasil suatu saat nanti. Semangat buat kalian. Kita lihat pesan angelnya untuk Taurus terkait situasi dan keadaan saat ini. Apa sih yang ingin angel sampaikan buat kalian semuanya? Beri saya satu kartu. Ya, segarkan pikiran kamu ya, jangan karena dengar itu kamu marah, maki-maki, mukul orang, jangan begitu. Harusnya kamu nggak boleh mukul orang ya, bukan saya nuduh kamu, tapi kan ada kan orang yang sampai dihina gitu sampai mukul-mukul. Harusnya jangan. Hinaan itu dijadikan pedoman untuk kamu itu menjadi penyemangat. Jangankan kamu, saya juga nih sebagai tarot reader pun pernah dihina. Saya juga dihina, padahal saya kuliah tinggi tapi masih dihina ya. Itulah namanya omongan orang ya, disenyumin aja, nanti tinggal dibuktiin bahwa kita bisa berhasil gitu loh guys ya Taurus ya. Nah kan tuh, your wish is granted, bahwa harapan kamu itu akan menjadi kenyataan, akan menjadi kenyataan tuh ya. Jadi memang semua keinginan atau harapan kamu itu memang dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa. Jadi memang kamu nggak perlu takut ya. Jadi kamu jangan takut, masa sih aku bisa berhasil, aku ragu deh, aku kan begini banget, aku begini banget kerjaan aku, nggak ada yang tahu. Ada orang yang dulunya cuma tukang sikat WC tiba-tiba jadi direktur. Ada, ini orang yang aku kenal loh, serius jadi direktur. Nah itu namanya rezeki kan. Itu aja untuk kamu, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.